Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sungguh bersyukur ketika Tuhan berikan kita kesempatan di hari ini untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan. Semoga Ia berkenan memberikan kita pemahaman yang benar, dan pemahaman itu membawa kita kepada pengenalan yang benar, sehingga semakin hari kita semakin mengasihi Dia, mengasihi firman-Nya, dan mengasihi sesama kita. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau tidak henti-hentinya menolong kami dan memberkati kami. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah kami pemahaman yang benar, dan tolonglah kami supaya kami setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya pasal yang ke-5, ayat yang ke-21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Saat kita membaca bagian ini, khususnya pasal yang ke-5, maka kita akan melihat bahwa penjelasan yang diberikan oleh Yesaya itu begitu lengkap mengenai bangsa Israel yang menentang Tuhan. Di saat Tuhan memberikan mereka banyak hal, di saat Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan, tetapi bangsa Israel sangat memberontak. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa bangsa Israel yang dimaksud oleh Yesaya adalah kita sebagai orang percaya. Kita adalah warga kerajaan Israel secara rohani, sehingga kita adalah orang-orang yang dimaksud oleh Yesaya. Kita sudah diampuni oleh Tuhan, tetapi kita sering memberontak dan melakukan kejahatan. Sehingga sebuah topik yang baru diberikan oleh Yesaya. Ia menuliskan dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23, semua jenis-jenis keluhan, kesusahan yang akan dialami oleh orang-orang percaya yang menentang Tuhan. Ia mengatakan celakalah, 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 celakalah. Siapakah yang celaka? Ketika kita membaca dari ayat yang ke-18, mereka akan celaka jika mereka tidak mengatakan hal yang jujur. Selanjutnya, kita akan celaka kalau kita menganggap kejahatan itu baik dan menganggap yang baik itu sesuatu hal yang jahat. Dan kita akan celaka jika kita orang-orang yang suka pemabuk dengan minuman keras. Maka kita akan berada pada sebuah topik, yaitu kita akan celaka jika kita merasa diri kita bijaksana dan merasa diri kita pintar. Maka harusnya setiap kita pasti menghafal apa yang dikatakan oleh pengamsal, Amsal 3 ayat yang ke-7, ketika ia berkata, takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan. Sehingga orang yang percaya harusnya tidak boleh merasa dirinya pintar. Karena firman Tuhan berkata, orang yang pintar itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang bijaksana adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi apa maknanya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bukan berarti kita ketakutan seperti kita melihat sosok yang menyeramkan. Bukan seperti saat kita berada di tempat yang sangat sepi atau di tempat yang angker. Sehingga takut akan Tuhan itu menghormati Dia, sadar bahwa Tuhan itu ada di hadapan kita, sadar bahwa Tuhan sedang melihat kita. Karena kita sadar, sehingga kita hidup berhati-hati, hidup dengan sebaik-baiknya, tidak sesuka hati, menghormati Dia, memuliakan Dia dengan apa yang kita lakukan. Sehingga takut akan Tuhan akan terus membuat kita semakin mengasihi Dia. Sehingga orang yang bijaksana adalah mereka yang terus berjuang mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan orang yang pintar adalah orang yang tahu kapan ia harus berbicara
kapan ia harus diam, kapan ia harus bertindak, dan kapan ia harus merenung. Kalau kita baca dari ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23, Yesaya membahas tentang perbuatan-perbuatan yang terus mengurung orang-orang percaya. Walaupun mereka sudah dibebaskan dari dosa, tetapi orang percaya masih sering melakukannya. Maka orang yang bijaksana ialah mereka yang sudah tahu kebenaran dan mau melakukannya. Orang yang pintar ialah mereka yang terus belajar firman Tuhan, belajar kehendak Tuhan, dan berjuang untuk melakukannya. Sehingga ketika ada orang yang merasa dirinya bijaksana, ada orang yang merasa dirinya pintar, merasa dia lebih tahu banyak hal, maka dia harus berhati-hati, karena firman Tuhan berkata, celakalah dia. Justru ini yang dikatakan Yesus kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat banyak, yang sangat baik. Bahkan mereka menghafal-hafal hukum Taurat yang begitu banyak dan begitu kompleks dan sulit. Tetapi justru Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai engkau keturunan ular beludak, celakalah engkau." Sehingga orang yang pintar, orang yang bijaksana, bukan orang yang tahu banyak hal, tetapi mereka yang mengerjakan kebenaran itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus rendah hati belajar di hadapan-Nya dan berjuang melakukan kehendak-Nya. Amin. Bapa dalam surga, tolonglah kami untuk kami setia mengerjakan kebenaran-Mu, dan berilah kami keberanian supaya kami senantiasa mengerjakan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus, amin.